Welcome back di channel YouTube saya dengan saya Foni Tai. Sekali ini saya akan membahas tentang apa itu ghosting dan kenapa ya orang melakukan ghosting. Apa karena dia jahat? Ternyata enggak juga. Bisa jadi karena ada sesuatu dari kita sehingga dia melakukan ghosting. Apa itu? Yuk simak. Ghosting berasal dari kata ghost, yaitu hantu. Kenapa ya dibilang ghosting? Karena sebenarnya ya mungkin kayak hantu kali ya. Yang kadang-kadang kan suka tuh ya ada dengar kisah kalau malam-malam ketemu cewek, boncengin atau naik mobil, diajak ngobrol tiba-tiba ada suara terus hilang. Nah, gebetan juga suka begitu, diajak ngobrol, kayaknya oke, baik-baik aja, tahu-taunya menghilang, nggak ada kabarnya, nggak tahu kenapa. Nah, itulah yang dibilang dengan ghosting. Nah, ghosting ini sebenarnya prakteknya sih, kalau di zaman-zaman dulu ya, zaman nyokap bokap kita sebenarnya udah ada juga. Bahkan lebih parah, karena di zamannya mereka itu kan masih surat menyurat. Ya, jadi orang kalau mau menghilang itu benar-benar menghilang tanpa jejak, dan yang ditinggalinnya itu pun bisa menunggu seumur hidup karena nggak ada kejelasan kenapanya dia menghilang atau gimana. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang informasi udah tersebar, jadi kalaupun korban ghosting ya minimal dia tahu, oh ternyata ini cowok atau ini cewek udah jadian sama cewek lain atau cowok lain ya. Jadi nggak akan nunggu sampai terlalu lama. Dan sakitnya juga nggak selama yang di PHP-in zaman bokap nyokap kita. Nah, ghosting sendiri ini itu sebenarnya hal yang biasa terjadi di dunia dating online. Nah, saya nulis buku tentang dating online, ini bukunya. Ya. Relationship from Cyberspace. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang terlalu wah atau bagaimana, cuma mungkin waktu saya nulis bukunya belum memakai kata ghosting. Nah, ghosting itu sendiri punya beberapa tahapan, ada di masa-masa mulai dari yang cuman chatting, belum pernah ketemu, sampai dengan nanti masa pacaran. Ya, saya akan bahas kenapa sih orang melakukan ghosting. Oke. Kalau yang masih di dalam tahap masih chatting dan belum pernah ketemu, orang biasanya akan tiba-tiba menghilang atau ngeblok kamu. Mungkin karena satu, kamu tuh obrolannya tuh ngebosenin. Jadi nanyanya cuma seputar, hai lagi ngapain? Udah makan belum? Makan apa? Nah, saban hari chattingannya itu doang. Males banget gitu ya, jadi kayak nggak ada obrolan lain, jadi dia merasa bosan. Dan apalagi karena dating online, jari ini kan menentukan swipe kiri, swipe kanan, oke, ngeblok ya. Jadi itu gampang banget untuk menghilang, tuh gampang banget. Jadi kalau dia ngerasa kamu ngebosenin, dia akan kabur. Yang kedua, bisa jadi karena dia melihat bahwa kamu itu terlalu emosi, dalam arti kayak galau, kok chat saya nggak dibales-bales, kamu kenapa kok lama banget gitu ya. Nah, chatting yang penuh dengan emosi negatif seperti ini itu nggak disukai, karena artinya kamu insecure ya. Lalu atau karena berdasarkan chattingan, bisa jadi karena dia menangkap bahwa ada yang nggak beres dengan kamu. Karena kita tahu di dunia dating online itu orang bisa join dating online dengan berbagai macam motivasi, dan nggak semuanya itu karena untuk mencari jodoh. Jadi kalau misalnya dia udah ngeliat, oh ini cuman kayaknya mengincar untuk seks, atau misalnya oh dia cuma mau minjam duit, nawarin asuransi dan sebagainya, dia akan menghilang tanpa pemberitahuan apapun. Jadi kalau kamu memang dari awal udah punya motivasi yang nggak bener, terus tiba-tiba orang yang menghilang, ya udah, mau dibilang apa? Oke. Selanjutnya, karena terus
ini dalam tahap yang kopdar pertama kali ya. Jadi kan udah biasa chatting-chatting, wah seru ketemuan yuk. Nah pas ketemuan ngobrol-ngobrol terus abis itu menghilang. Why? Oke, ini ada berbagai macam alasan. Bisa jadi dia shock. Ternyata foto kamu sama aslinya kok beda. Nah, itu jadi alasan kenapa orang kapok gitu ya. Makanya saran saya kalau kamu memang serius mau cari jodoh, ya PP kamu itu jangan beda jauh sama kenyataan. Apalagi kalau pasang foto orang lain, itu nggak guna. Kecuali memang niat awalnya untuk menipu ya. Tapi kalau kamu memang serius untuk mencari jodoh, ya jangan pasang PP orang lain, jangan pasang foto orang lain, pasang foto diri kamu sendiri dan foto yang nggak terlalu jauh beda dengan kenyataan. Karena kita tahu handphone sekarang tuh kameranya canggih-canggih, yang mulus, yang jerawatan jadi mulus ya, terus yang kulitnya kusam langsung bersinar kinclong glowing tanpa harus skincare macem-macem. Ya itu udah bisa diedit dengan begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya foto kamu begitu memukau, cantik gitu ya, ganteng, tapi kenyataannya tuh beda banget. Ya, paling orangnya sih bengong. Ya, kecewa pada pandangan pertama, bukan jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, bisa juga ketika kamu ketemu, ya kamu udah PP-nya benar gitu ya, terus ngobrol, terus dia kabur. Kenapa? Bisa jadi karena merasa nggak nyaman. Bisa jadi waktu kamu chatting, kamu asik, gokil gitu ya, seru. Wah, tapi begitu ketemu kok melempem, diem, krik garing gitu. Nah ini bisa jadi karena itu, jadi dia ngabur aja gitu loh ya kan. Oh ternyata nggak seseru itu. Atau kebalikan, kamunya tuh nyurocosnya nggak ada titik komanya, ngomong terus tentang diri kamu, nggak pernah nanyain orangnya, sehingga orangnya merasa jadi patung. Jadi males lah dia seperti itu. Oke? Lalu kalau dalam tahap berikutnya, ketemu pertama, terus ada beberapa kali ketemuan, terus tapi tetap aja dia masih kabur. Kenapa? Bisa jadi dia mencium kok kayaknya ini orang nggak beres. Karena bagaimanapun juga dalam dunia dating online, tetap terutama cewek dia akan memasang tembok dulu, filter untuk membuktikan sebenarnya kamu itu bisa dipercaya apa enggak. Ya, jadi kalau misalnya dia merasa bahwa, aduh, gue nggak merasa secure nih orang, kayaknya banyak yang nggak beres dari dia, bisa jadi dia langsung cut. Atau dari sisi cowok. Nah, karena tadi kan di sisi cewek ya yang memasang tembok, cowok merasa bahwa ini cewek kok kayak nggak kasih gue harapan. Aduh, kayaknya gue bakal ditolak nih. Jadi sebelum gue ditolak dulu, mendingan kabur dulu. Nah, padahal belum tentu. Bisa jadi ceweknya masih ingin lihat dulu nih, ini sebenarnya cowok bisa gue percaya apa enggak. Nah, terus kemudian lagi bisa jadi dia merasa nggak nyaman karena kan baru ketahuan ternyata nih orang posesif, terus atau kayaknya dia belum move on dari mantan, ngomonginnya mantan melulu, terus ngebandingin gue sama mantan, males banget gitu ya. Jadi bisa jadi ya karena hal itu. Oke. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah intens ya, jadi udah sering setiap minggu jalan gitu, terus deket nih, biasanya kayaknya wah bentar lagi bisa bakal gue nembak atau gue ditembak jadian, boro-boro tahu-tahu ngabur, hilang. Kenapa? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah bisa jadi tidak mendapat restu dari keluarga. Karena biasa kalau udah mulai deket, ya dia akan mulai nanya kepada keluarga. Tapi kalau keluarganya say no, bisa jadi dia nggak ngomong. Nah, biasanya orang yang melakukan hal ini, itu memang cenderung orang yang introvert, yang memang tidak mudah buat dia untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala atau pemikiran dia. Walaupun kemarin waktu saya diskusi dengan grup Mariable, dia mengatakan bahwa ya seharusnya dari introvert pun memberikan penjelasan dengan cara menulis pesan, atau itu di WA, apakah di email, apakah mau balik jadi zaman dulu yang pakai surat gitu ya, tapi tetap sebaiknya disampaikan kalau sudah benar-benar dekat ya.
tidak baik menghilang begitu aja. Kasihan yang ditinggalnya, terutama kalau dia sudah dalam tahap suka yang tadi ya. Awalnya nggak kenal, terus udah kenal, awalnya nggak suka gitu, terus jadi suka, lagi sayang-sayangnya kabur, hilang. Itu sakit banget. Ya, jangan dilakukan, kasihan dong gitu. Tapi bisa jadi dengan ada alasan yang kedua, saya pikir dia aja ketemu dengan orang lain yang lebih menarik. Karena baik lagi di dunia dating online itu orang bisa melakukan PDKT dengan banyak cewek atau banyak cowok. Jadi kalau dia pas udah merasa bahwa kayak gue mau fokus ke satu cewek ini, ya dia akan mengabaikan yang lain. Dan kadang-kadang memang nggak fairnya ya menghilang begitu aja tanpa ada penjelasan, karena juga tetap rasanya nggak enak ya, mesti gue ngomong maaf ya, aku nggak sama kamu karena aku menemukan cewek lain yang lebih menarik. Itu kan juga nggak enak lah orang ngomong begitu. Jadi makanya kadang-kadang karena mumpung belum ada ikatan, jadi dia kabur begitu aja. Nah, baik lagi kalau udah sampai tahap yang cukup dekat seperti ini, memang pasti akan tetap merasakan sakit buat yang ditinggalin. Ya. Lalu kalau tahap yang terakhir itu dalam tahap pacaran. Ada orang yang sudah pacaran, sudah mengikat komitmen berapa sekian tahun, terus putusnya tuh nggak baik-baik, sampai yang dengan cara kabur seperti itu. Atau misalnya ya udah kasih tahu iya gue putus, tapi tanpa alasan apapun, terus habis itu tiba-tiba aja jadian sama cewek lain atau cowok lain. Nah, itu banyak banget terjadi saat ini. Ya memang pasti akan sakit sih gitu. Tapi ada reason yang lain yang kadang-kadang juga bisa mengakibatkan ini, yaitu kalau dia merasa bahwa ini pacarnya nih emosional. Kalau gue bilang putus, ngomongin baik-baik, kayaknya dia nggak akan bisa terima. Emosional tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang cuman sekedar ngomong doang, ngomel-ngomel doang, tapi ada yang memang sampai ke tindakan kekerasan. Jadi kalau dia sense ini kayaknya, udah nggak beres dan gue nggak mau lanjut lagi hubungan ini, jadi mendingan dia kabur. Bahkan di sisi yang paling ekstrim yang pernah saya dengar adalah memang pacarnya psikopat. Jadi sampai dia tuh pindah kota, ganti nomor HP, pindah kerjaan, bener-bener menghilangnya sampai seperti itu karena dia ketakutan. Ya, saran saya sebenarnya memang kalau bisa putus baik-baik itu kan jauh lebih baik, bisa diomongkan alasannya kenapa, tidak menghilang begitu aja. Tapi untuk reason yang saya bilang psikopat, ya saya setuju aja sih untuk menghilang mendadak. Karena dia sudah tahu, sudah mengenal ini orang seperti apa, gitu. Oke, itu penjelasan dari saya. Dan kalau kalian pernah mengalami tentang ghosting, baik itu di ghostingin atau melakukan ghosting kepada orang lain, boleh share di kolom komentar, atau ya bisa share dan bagikan pengalaman Anda. Nah, saya akan men-sharekan juga bagaimana kalau kamu menjadi korban ghosting, apa yang harus kamu lakukan di video berikutnya. See you!